Benarkan bahwa kalian itu ditetapkan untuk menghampiri neraka, dan itu Allah sendiri yang menetapkan. Benarkan? Makanya ikut Yesus pasti ke surga. Daripada ikut Allah, justru ditetapkan ke neraka. Allah tidak adil benar-benar ya. Ikut Yesus pasti ke surga. Oke, ikut Yesus pasti ke surga menurut Mbak Helen. Menarik sih sebenarnya. Kalau didengar secara sepintas, ikut Yesus pasti ke surga gitu. Nah sekarang Yesus itu kan ada dua sisi, Mbak. Ada sisi manusianya, ada sisi ketuhanannya menurut iman Kristen. 100% manusia, 100% Tuhan. Katanya sih gitu. Nah sekarang yang mau diikuti yang mananya? 100% manusianya atau 100% Tuhannya? Saya sih mau aja ya ikut kepada Yesus. Tapi saya bingung ikut kepada sisi mananya, sisi kemanusiaannya atau sisi ketuhanannya. Coba Anda jabarkan dulu. Ikut Yesus pasti masuk surga. Ikut pada sisi mananya nih yang dimaksud? Kalau ikut sisi kemanusiaannya, berarti saya harus seperti Yesus kan? Nyembah kepada Allah kan? Syahadat, puasa, sunat dan lain-lain ya kan ya? Nah sekarang kalau ikut pada sisi ketuhanannya Yesus itu kayak mana? Aku jadi Tuhan juga gitu ceritanya atau kayak mana Mbak? Tolong dijelasin. Si perampok, lu minta saya berdebat sama kamu supaya kamu mau mencuri VN saya, terus kamu pergi jual. Sudah miskin melarat ya, jadi mencuri merampok VN orang untuk pergi jual. Kalau miskin melarat, kerja, jangan suka merampok. Dasar gembel lu, baru muncul lu ya. Gue dari kemarin nyari-nyari lu, dasar perampok lu, pencuri. Mbak Helen, subscribe di channel saya itu udah 30.000 orang. Dengan Mbak Helen menyebarkan Injil dengan cara benar, menyampaikan dengan cara yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus, maka 30 subscribe saya itu bisa jadi menjadi murtadin karena mendengarkan penjelasan yang rasional, ilmiah, sesuai dengan Alkitab dan juga sesuai dengan ajaran Bani Israel, sesuai dengan ajaran Yesus. Jadi dengan kata lain, saya membantu Anda untuk menginjili orang-orang Islam. Kenapa Anda harus menuduh saya sebagai perampok atau menuduh saya sebagai orang yang melarat? Saya berdebat dengan semua orang Kristen. Saya yakin sekali bahwa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Menurut mereka, menurut iman mereka. Kalau tidak, ngapain jadi Kristen? Kan gitu. Begitupun saya. Saya juga mewakili umat Islam dalam hal ini menjabarkan agama saya dan mengkanter semua tuduhan-tuduhan orang Kristen terhadap Islam. Nah, untuk itu silakan VN saya Anda buat konten, siarkan VN saya malah senang. Dengan demikian Anda menyampaikan kebenaran dari sisi Allah kepada manusia melalui channel Anda. Itu harapan saya. Tapi jangan pernah harap Anda akan mendapatkan cercahan dari saya dengan mengatakan Anda perampok, Anda menjual suara saya, VN saya supaya Anda bisa makan. Enggak, saya malah berterima kasih banyak. Nah, saya pun ingin Anda merasakan hal itu ketika Anda merasa bahwa yang Anda sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Apalagi amanat agung dari Yesus menurut iman Anda di dalam Matius 28 ayat 18, 19 dan 20 dan juga di dalam Markus 16 ayat 9 sampai seterusnya. Itu kan ada menurut iman kalian. Yesus memerintahkan untuk menyampaikan Injil dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, diperintahkan kepada Anda menurut iman Anda untuk menginjili seluruh makhluk termasuk tikus, cacing, babi dan seterusnya. Jadi nggak usah nuduh rampok.
Anda masuk ke di dunia grup, dunia debat, apalagi ini kan rumah kalian, grup Kristen. Ya. Harusnya kalian berterima kasih ketika VN kalian menyampaikan kebenaran menurut versi kalian itu disiarkan ke mana-mana. Ingat, subscribe saya sudah ada 30.000 orang. 30.000 orang muslim bisa kamu murtadkan sekaligus jika mana yang kamu sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, sekarang saya ingin menjadi pengikut Yesus, Mbak Helen. Namun saya bingung, apakah saya harus ngikut sisi ketuhanannya dia atau ikut ke sisi manusianya Yesus? Karena Yesus itu ada dua sisi menurut iman Kristen, 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, yang mana yang harus diikuti supaya saya bisa mendapatkan surga? Silakan. Saya tidak mau bicara dengan orang perampok. Perampok, dasar perampok lu, pencuri lu. Ya. Diam-diam merampok VN orang, dasar pencuri, udah miskin melarat ya. Jadi ambil VN orang, jual ke YouTube biar lu bisa makan, kasih makan istri anak lu dengan barang-barang haram lo, dasar pencuri, perampok lu, gembel lu. Ini yang disebut sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mengklaim diri mereka adalah penerus daripada tongkat estafet kenabian. Seperti ini caranya. Ya, Anda mengundang saya ke grup Anda. Kalian mengundang saya ke grup kalian. Kristen mengundang saya sebagai Muslim datang ke grup Kristen untuk berdebat. Dan mereka tahu bahwa saya punya konten, saya punya channel. Artinya mereka sudah siap untuk menerima saya, memberikan VN-nya untuk saya siarkan kemana-mana. Kalau tidak, lah saya kan udah pernah di-kick dari grup ini. Kenapa saya di-invite lagi? Artinya, ya memang saya dikasih ruang untuk itu. Dan saya pun membolehkan, karena saya sudah sebagai teolog jalanan, saya turun ke lapangan siap untuk menanggung segala risiko. Semua VN saya, silahkan Anda sebarkan. Nah, kenapa Anda malah ketika Anda memberitakan sebuah kebenaran menurut versi iman Anda, justru Anda tidak senang? Harusnya Anda berterima kasih kepada saya jika yang Anda sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Yesus adalah Tuhan. Nah, Anda beritakan di gereja, tidak menggunakan toa. Orang Islam awam nggak tahu. Sementara ada perintah dari Tuhan kalian untuk supaya memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh makhluk bahkan. Nah, dengan hadirnya channel saya, maka saya menyampaikan penginjilan Anda terhadap seluruh orang-orang yang telah mendengarkan. Bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai Amerika dan seterusnya. Harusnya Anda berterima kasih dong. Bukan memaki saya dengan cara seperti ini. Iya kan? Apalagi pertama Anda wanita, harusnya itu berkata lemah lembut. Kedua, Anda mengklaim ajaran kasih. Ya, saya sih melihatnya kalau dengan cara seperti Anda ini, itu bukan ajaran kasih, tapi ajaran kisah. Gitu loh. Sesuai dengan pesan guru saya, agama Kristen itu bukan ajaran kasih. Agama Kristen itu adalah ajaran kisah. Maksudnya, ya lihat, tengoklah. Ya, kitabnya kisah-kisah. Ketika kita berdebat dengan orang Kristen, hanya kisah-kisah, asumsi-asumsi, kan gitu. Jadi tolong, ketika Anda mengajarkan Yesus itu adalah jalan keselamatan, dan kalau ingin ke surga harus mengikuti Yesus, maka yang saya tanya, dan yang ingin saya tahu, sisi mananya Yesus yang harus diikutin? Sisi kemanusiaannya, atau sisi ketuhanannya? Kalau sisi kemanusiaannya, saya rasa seluruh umat Islam di dunia ini telah mengikuti Yesus, yaitu menyembah kepada Allah. Nah, sisi ketuhanannya ini kayak mana? Apakah kami umat Islam ini harus menjadi Tuhan juga? Atau kayak mana? Coba Anda terangkan. Saudaramu itu perampok. Merampok VN saya dan saudara-saudara saya. Ya, sekarang kan COVID. Ya, sudah miskin melarat jadi curi-curi, rampok VN orang untuk jual cari makan. Ya, makan, kasih makan anak istri dengan hasil curian. Dasar gembel. Gak usah maki-maki kayak gitulah. Anda malah akan semakin terlihat rendah dengan cara seperti itu. Kita diskusi aja baik-baik. Ya. Kalau Yesus itu Tuhan dan ajaran Kristen itu benar, Anda tidak usah khawatir ketika VN Anda itu disiarkan kemana-mana. Harusnya Anda berterima kasih dong, karena Anda menyampaikan kebenaran.
Justru dengan cara seperti ini, Anda membuka aib. Loh, Kristen-Kristen awam, yang jemaat-jemaat yang tidak tahu apa-apa akan bertanya, ada apa ya? Kok debater-debater Kristen nggak mau VN-VN mereka disiarkan sama teolog-teolog Muslim? Andai saja apa yang mereka sampaikan selama ini adalah sebuah kebenaran. Katanya diperintahkan menginjili, bahkan seluruh makhluk. Nah, sekarang Anda menginjilin saya. Ayo, kenapa Anda takut kalau hal itu saya sebarkan? Dengan alasan mencari makan lah segala macam. Mbak harus pikir ya, apa karena Anda merasa sudah di atas awan, sudah merasa banyak harta, kemudian Anda seenak itu mengumbar bahasa-bahasa yang tidak mengenakan? Santai aja, Mbak. Ya. Yang kami ajarkan selama ini kan bagaimana bisa memuliakan Tuhan Anda sebagai layaknya duduk sebagai apa yang diajarkan oleh Tuhan Anda sendiri, bahwa dia adalah Rasul Allah, utusan Allah. Apa ada yang salah dari itu? Yesus mengajarkan dirinya Rasul, kami mengajarkan Yesus adalah Rasul. Yesus puasa, kami mengajarkan kami puasa. Yesus zakat, kami ajarkan zakat. Yesus sunat, kami ajarkan sunat. Yesus nyembah kepada Allah, kami mengajarkan nyembah kepada Allah. Yesus mengajarkan untuk menghargai ajaran Torah, kami pun demikian menghargai ajaran Torah. Terus kenapa Anda membenci, Anda memaki? Ya, apa yang salah dengan diri Anda? Harusnya Anda berterima kasih kan kepada kami, karena kami telah mengajarkan, menyampaikan apa yang Anda anggap sebagai sebuah kebenaran. Seperti itu. Sekarang mari kita berdiskusi aja, ya, sambil diskusi sambil ngemil gitu, minum kopi, ya, nggak usah emosi apa, santai Mbak, santai, jelasin aja dulu. Kalau mau selamat harus ikut Yesus, ikut di sisi mananya, ketuhanannya atau kemanusiaannya? Jelaskan kepada saya, silakan. Memang Yesus ngajar apa sih Pak Zulkifli? Aduh, diseleweng-selewengkannya minta ampun nih Pak Zulkifli. Takut Pak, sadar Pak. Ngeri Pak, ngeri benar. Kalau kita mengatakan ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Waktunya udah sempit Pak. Udah Pak, jangan Pak, jangan terlalu ini ya Pak. Jangan terlalu menghujat Yesus ya Pak. Jangan terlalu merendahkan derajatnya Pak. Dia itu Tuhan Pak. Buktikan sama saya sini, ayo kita VN. Saya mau buktikan VN, tapi jangan panjang-panjang. Kalau mau ngomong itu satu ayat, jangan terus-terusan panjang-panjang gitu. Bagaimana saya mau jawab? Satu ayat aja perlu pembahasan. Oke, buktikan sama saya sini VN. Kapan kita bisa VN? Oke, kita ini aja Pak, kita StreamYard atau di sini juga boleh. Niatnya sih pingin pancing ikan besar, Bu. Tapi karena ikannya sudah kabur, ya gak apa-apalah dengan Bu Uti juga gak apa-apa. Yang penting Bu Uti suaranya jangan terlalu kenceng. Kasihan kuping saya udah mulai budak di usia saya yang sudah 77 tahun ini. Saya sudah mulai sakit kuping kalau mendengarkan suara yang berkeruncing, tipis, nyaring gitu. Jadi dipelankan aja. Gini loh, Bu Uti, kan katanya Yesus itu adalah jalan keselamatan, dan satu-satunya jalan harus melalui Yesus. Nah, sementara Yesus itu kan ada dua sisi, 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, kalau ingin selamat, saya harus ikut kemana gitu? Mengikuti Yesus sisi kemanusiaannya, atau mengikuti Yesus sisi ketuhanannya? Nah, menurut Bu Uti, saya harus ikut mananya nih? Kalau ikut sisi kemanusiaannya Yesus, berarti saya harus menjadi manusia layaknya yang dilakukan oleh Yesus, menyembah kepada Tuhan yang ada di surga. Nah, kalau saya mengikuti sisi ketuhanannya, berarti saya pun harus jadi Tuhan. Atau ada penjelasan lain dari Bu Uti? Silakan.
Jangan berkelit, jangan panjang-panjang. Siapa yang mau jawab ente panjang-panjang. Satu ngomong, satu voice note bisa 15 menit. Apa yang mau dijawab udah sepanjang begitu. Tapi jelas kamu menyeleweng. Kamu itu kalau di Alkitab itu seperti nenek sihir, dukun-dukun yang teriak-teriak Yesus, Yesus. Tetapi kan Yesus menghardik dia. Pak Zulkifli, aku kasih tahu Pak Zulkifli. Tempat Pak Zulkifli itu paling bawah loh di neraka loh. Mau Bapak Zulkifli selewengkan Yesus itu seperti apa? Dia tetap Tuhan, Pak. Kenyataan ingat ya, Pak ya. Dia sekarang sudah di sorga, sedang memandang kejahatan Pak Zulkifli kepada dia, oke? Ya sudah, kalau misalnya Bu Uti mensyaratkan seperti itu baik. Saya pun minta Ibu untuk menerangkan dengan singkat. Menjadi pengikut Yesus itu harus ikut pada sisi kemanusiaannya atau ikut pada sisi ketuhanannya. Silakan Bu. Bu Uti, tolong jangan pakai VN. Nanti VN Ibu, VN kita semua dirampok sama si Zulfikri, nanti dia jual ke YouTube. Karena itu orang perampok ini COVID-19 cari makan susah, Bu. Makanya curi VN orang jual ke YouTube. Jadi hati-hati, Bu. Kalau bisa jangan VN. Tuhan Yesus memberkati. Justru dengan cara Anda ini membuktikan bahwa tidak ada kebenaran yang terlontar dari lisan Anda. Bu Uti menjabarkan tentang agama Anda. Jika agama Anda anggap sebuah kebenaran, jangan dilarang. Biarkan Bu Uti mengungkapkan kebenaran menurut versi agama Anda. Dan saya bantu untuk menyebarkan ke seluruh pelosok bumi tentang kebenaran yang berasal dari agama Anda. Anda harusnya berterima kasih, bukan mengumpat. Layaknya saya, kalau Anda ingin VN saya itu didengarkan oleh seluruh manusia atau seluruh makhluk, silakan. Dengan senang hati. Bahkan saya banyak berterima kasih banyak pada Anda. Jadi nggak usah takut VN-nya untuk disebarkan. Ini kan saya membantu Anda untuk menginjili kan. Nah, sesama penginjil ya kita harus saling membantu lah. Kan gitu. Sekarang ini dunia digital, kita nggak bisa lagi dibodoh-bodohi, Mbak Helen. Jadi kalau ngajarin sesuatu yang bohong, ya ketakutan untuk disampaikan kepada orang lain. Kayak maling, takutan ketahuan, iya kan? Gak apa-apa, Islam disebar dengan cara syiar, agama Anda juga dengan secara syiar. Ya, kita fair-fair aja kan? Gak usah ada yang disembunyikan. Jangan Anda dusta di antara kita. Sampaikan ajaran Anda dengan benar, saya pun menyampaikan agama saya dengan benar. Biarkan publik yang menilai mana ajaran yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Jadi nggak usah pengaruhi Bu Uti. Bu Uti itu adalah seorang wanita yang sangat jantan. Loh, wanita yang sangat jantan. Seorang jantan yang sangat wanita, salah. Seorang wanita yang sangat tangguh menurut maksud saya. Tangguh menyampaikan kebenaran dari ajaran agama mitologi Yunani. Jadi jangan Anda hentikan. Biarkan publik yang menilai. Kalau tidak bermutu, kenapa diambil dan dijual? Karena bermutu itu yang dicuri, dirampok, ya, oleh keturunan-keturunan budak, terus dijual ke YouTube. Ya, kalau bicara itu pakai otak. Kalau nggak bermutu ngapain dicuri, dirampok sama keturunan budak? Karena bermutu makanya dicuri dan dirampok sama keturunan budak. Terus kemudian coba disekolahin lagi deh itu mulutnya Mbak Helen. Selalu menyebut keturunan budak. Memangnya Mbak ini dari keturunan apa? Ya, fakta sejarah tidak bisa kita bohongi Mbak. Coba periksa makam-makam pahlawan itu. 99% mereka adalah Muslim. Ya, di Taman Makam Pahlawan yang memperjuangkan negara ini melawan penjajah Kristen, ya, di bawah bendera Belanda, itu adalah Muslim. Ya, jadi tidak ada Muslim itu jadi budak di negara sendiri, tidak ada.
Muslim yang berjuang dengan kalimat Allahu Akbar, ya, untuk mengusir Kristen yang menjajah di negara ini. Jadi yang budak itu siapa? Yang budak itu yang mengikut kepada penjajah, yang takut kelaparan. Ketika datang penjajah, mereka sembunyi di bawah ketek penjajah. Sehingga yang tadinya Muslim, yang tadinya Hindu, ya, ikut kepada agama penjajah, kepada agama majikan. Mereka takut ikut berjuang dengan umat Islam sehingga mereka sembunyi di bawah ketek penjajah, akhirnya menjadi budak. Paham? Menjadi penjaga kebun Belanda, menjadi pemuas nafsu seks tentara-tentara Belanda, menjadi babu-babu di rumah menir-menir Belanda. Itulah keturunan budak. Ketika Islam berhasil mengusir penjajah Kristen di bawah bendera Belanda, Portugis dan lain sebagainya, yang sembunyi di ketek Belanda tadi ini, yang menjadi budak Belanda tadi ini, paling lantang teriak, "Merdeka, merdeka, merdeka," tanpa malu-malu. Nah, apakah kemudian setelah Islam berhasil mengusir tentara Kristen yang menggunakan lambang Belanda itu, umat Islam yang berjuang selama ini kemudian membunuh habis para budak-budaknya? Enggak kan? Mereka dibiarkan hidup, bahkan rumah ibadah mereka yang mereka bangun ketika dia menjajah di negara ini, merampok di negara ini, oleh umat Islam, pejuang-pejuang umat Islam tidak dihancurkan. Sehingga keturunan budak bisa menggunakan sampai hari ini untuk beribadah. Dan itu adalah mbak. Jadi jangan selalu bilang keturunan budak, keturunan budak. Emang siapa yang jadi budakmu? Ya, sadar dong mbak. Kami ini adalah keturunan pejuang. Kami keturunan pejuang sehingga Anda bisa menghirup udara kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan Anda adalah keturunan budak penjajah. Itu yang benar. Ya, itu yang benar. Begitu juga ketika Yahudi yang asli dengan Yahudi KW juga akan mengatakan hal yang sama. Kepada Yahudi KW mereka akan mengatakan kalian itu adalah pengikut penjajah Romawi, sehingga kalian menjadi pengikut agama mereka. Sama seperti umat Islam, ketika Anda mengatakan kami ini keturunan budak, hati-hati. Kami ini keturunan pejuang, Anda lah yang keturunan budak. Kan Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku, percayalah kepada Allah, percaya kepadaku. Dan dia ada Roh Kudus itu kan yang disebut Tritunggal, satu, tiga pribadi, satu yang esa. Yesus itu adalah Allah, dia berasal daripada Allah. Bagaimana Bapak bilang mau percaya Yesus atau mau percaya Elohim? Ya sama, Yesus itu adalah Elohim. Dia itu adalah Elohim yang jadi manusia. Caranya gimana? Dia memakai tubuh daging, ya kan, yang disebut utusan. Utusan itu kan di Alkitab mengatakan bahwa dagingnya itulah utusan, tubuh daging jasmani kodrat manusiawinya itu adalah utusan. Tetapi Allah itu adalah rohnya dia. Manusia itu kan terdiri dari roh dan daging. Bapak juga punya roh, tetapi roh Bapak itu kan roh makhluk. Rohnya Yesus itu adalah Elohim sendiri. Itu dia yang perlu Bapak ketahui. Bagaimana Bapak bisa bilang harus percaya dulu sama Yesus atau kepada Elohim? Ya satu, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kenapa nggak bisa lewat nggak bisa sampai kepada Bapa kalau nggak lewat Yesus? Kan ayatnya ke-7 Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Bapa itu ada di depan murid-muridnya, bahwa Bapa itu adalah dianya sendiri. Ayatnya pasal ke-14 mengatakan Bapa itu diam di dalam diri Yesus, satu pribadi, satu oknum dengan Yesus, gitu loh Pak. Ya kalau dia berbicara dalam kapasitasnya manusia, tentu saja dia bicara, dia utusan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kan dia nggak bicara begitu aja, dia bicara juga dalam kapasitasnya yang Tuhan, bukan cuma bicara kapasitas Tuhan. Dia katakan, kalau kamu nggak percaya bahwa akulah dia, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Itu Yesus bilang. Pekerjaan-pekerjaan itu artinya ketuhanannya. Segala tindakan-tindakan ketuhanannya yang dia lakukan. Percaya di situ. Lihat, cuma Tuhan yang bisa lakukan itu dan Yesus melakukannya, gitu loh Pak. Ini yang Ibu sampaikan adalah pernyataan-pernyataan gereja. Yang saya tanya,
sebagai pengikut Yesus, ya, ini yang diikuti sisi kemanusiaannya atau sisi ketuhanannya. Yesus itu kan ada dua unsur menurut Anda kan? Ada sisi kemanusiaan 100%, ada sisi ketuhanan 100%. Nah, kalau kita mengacu kepada sisi kemanusiaannya Yesus, berarti ya kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita harus melaksanakan apa yang Yesus perintahkan. Kita harus mengikuti apa yang Yesus contohkan kalau kita mengikuti sisi kemanusiaannya. Nah, kalau kita mengikuti sisi ketuhanannya, wah, gawat. Karena mana sisi ketuhanannya Yesus? Menurut Kristen, dia duduk di samping kanan Bapa. Mana bisa kita duduk di samping kanan Bapa? Mati ya dikubur kita ini. Ya tak? Sisi ketuhanan Yesus membangkitkan orang mati misalnya. Memang ada orang Kristen mampu menghidupkan orang mati? Kan nggak ada. Lalu kemudian apalagi dari sisi ketuhanan Yesus yang anggaplah itu yang dinilai oleh Kristen sebagai sisi ketuhanan Yesus. Yesus Mesias. Nah, kita Mesias bisa jadi Mesias nggak? Nggak bisa kan? Berarti yang kalau mau jadi pengikut Yesus, maka kita tidak bisa mengikuti sisi ketuhanannya. Dalam kurung kalau ada. Jadi yang kita ikuti hanya sisi kemanusiaannya. Seperti apa Yesus berperilaku dalam sisi kemanusiaannya, itulah yang kita ikuti. Ya. Kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku karena Bapakku lebih besar daripada aku. Sembahlah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Berarti kita harus mengikuti sisi kemanusiaan Yesus. Kalau kita mengikuti sisi ketuhanannya Yesus, maka hari ini kita makan ikan goreng, minum sedikit madu, terbang kita ke surga. Itu kalau kita mau ikuti sisi ketuhanannya. Tapi tidak bisa, karena Yesus saja bukan Tuhan. Anggap aja Tuhan menurut Anda. Tapi kita tidak bisa ikut sisi itu. Kita hanya bisa ngikut sisi kemanusiaannya. Karena itulah Yesus mengatakan, percayalah kepadaku dan percaya juga kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya, ketika kita percaya Yesus, maka kita harus percaya kepada Dia dalam arti kata, apa yang Yesus telah contohkan kepada kita, itu yang kita lakukan. Puasa, kita lakukan. Sunat, kita lakukan. Nyembah kepada Allah, kita lakukan. Syahadat, kita lakukan. Itu yang Yesus katakan di dalam kitab Yohanes, menurut wartawan Yohanes. Kecuali kalau Anda tidak percaya kepada kitabnya Yohanes. Ya. Aku mengenal muridku, kata Yesus. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan perkataanku. Nah, apa ada perkataan Yesus agar kita menjadi Kristen? Enggak kan? Tetapi Yesus justru perkataannya agar kita menjadi Islam. Di mana dia katakan itu? Lukas 24 ayat 36. Islam untuk kalian semua, kata Yesus. Shalom alaihim. Apa artinya itu? Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera untuk kalian semua. Hanya Islam yang mengajarkan damai sejahtera. Iya kan? Yang disiarkan umat Islam itu adalah damai sejahtera. Karena itulah saya katakan kepada Mbak, kepada Ibu, sisi mana yang harus diikuti pada diri Yesus? Sisi ketuhanannya atau sisi kemanusiaannya? Silakan Anda jawab. Jangan pakai jawaban mitologi Yunani. Saya tidak sedang minta jawaban seperti itu. Silakan. Iya Bu, nggak apa-apa. Dia share, saya juga share gitu loh. Dia share, saya juga share supaya dia kan kadang dia potong-potong itu, saya lihat dipotong-potong, saya share lagi yang saya beneran gitu loh. Kita harus watakkan kebenaran ya. Dia share, saya juga share, saya juga kadang kirim juga, tetapi selalu yang ada saya di situ. Kalau nggak ada saya nggak berani saya untuk orang aja. Kalau ada saya di situ, kecuali kalau saya mau ambil VN juga, saya minta izin sama Pak Lamsen, saya minta izin sama Pak Kacis, saya minta izin gitu. Ya itu, kalau dia memperampok main-main ini aja gitu, apa yang kita nggak suka dia ini aja. Kalau saya izin, dan yang ada saya juga, dan kalau saya lihat kita punya di ini, saya share seluruhnya gitu, jadi orang tahu gitu, biar kita klarifikasi gitu Bu. Ini Pak Zulkifli ini memang luar biasa ini. Ya makasih ya Bu. Nah ini ternyata Bu Uti juga tukang fitnah juga rupanya. Coba buktikan kalau saya ada potong-potong VN. Ya Bu, agama Anda mengajarkan kebenaran katanya ya kan? Nah buktikan ucapan Ibu ini. VN mana yang saya potong, VN mana yang saya edit. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, maka lihatlah bagaimana pengaruh babi yang masuk ke dalam tubuh Anda. Bagaimana pengaruh daging anjing yang masuk ke dalam tubuh Anda. Bagaimana pengaruh menyembah kepada manusia.
membuat Anda menganggap dusta dan fitnah itu adalah hal biasa. Ya kan? Kecuali kalau Anda bisa membuktikan. Silakan, Bu Uti. Ya, kami umat Islam tidak bisa memiliki sikap seperti yang Ibu tuduhkan. Kami akan menyampaikan apa yang sebenarnya Ibu ucapkan. Jadi nggak usah saling menyenangkan hati, memfitnah, edit dan seterusnya. Silakan. Saya belum pernah melihat ada video Ibu di mana saya ada di dalamnya sebagai pendebat. Belum pernah saya melihat. Atau mungkin karena saya tidak ikuti channel Ibu kali. Tapi kalau Ibu sudah mengatakan hal seperti itu, tunjukkan fitnah itu. Coba, berani enggak Anda menunjukkan di mana saya ngedit dan yang mana kalimat Ibu yang saya edit? Sangat Kristiani Ibu ini. Pak, gini Pak, nggak bisa Bapak bilang ikut ketuhanannya atau isi ke manusiaannya. Yesus itu kan satu, Pak. Dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Jadi mana bisa? Mana bisa? Jadi mana bisa kita bilang, kami cuma percaya Yesus sebagai manusia. Nggak bisa, Pak. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengatakan akulah dia. Barang siapa tidak percaya bahwa akulah dia, maka mereka akan mati dalam dosanya. Jadi Yesus itu kan jelas Pak. Bapak mau hindari seperti apapun, bagaimanapun cara Bapak. Mari Pak, sama saya Pak, kita kupas habis Pak semua ayat-ayat yang Bapak kasih itu. Tapi jangan panjang-panjang, kita kupas satu-satu Pak. Baru Bapak tahu bahwa Bapak itu cuma menyeleweng Pak. Dosa Bapak gede banget gitu loh. Dan yang ini Pak, kami nggak bisa tolak Yesus itu manusia atau Allah. Kedua-duanya kami terima, karena dia itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia menjadi penebus kami Pak. Dan kami ini selamat karena kami telah ditebus oleh darahnya. Jadi ketika kami menolak dia sebagai penebus itu, sebagai Tuhan itu, ya kami nggak akan selamat karena dialah penebus itu. Karena keselamatan itu kan Alkitab mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tidak ada pengampunan manapun Pak, walaupun Bapak berbuat baik segunung gitu, nggak kepake Pak, karena itu bukan itu hukum yang ditetapkan Elohim untuk penebusan dosa, ya. Jadi Yesus itu yang sebagai manusia itu dia menjadi penebus kami. Tanpa darahnya itu Yesus kan mengatakan, barang siapa minum darahku, makan dagingku, mereka akan hidup yang kekal. Jadi kami menerima Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kami, sebagai penebus kami, dan kami menerima Yesus itu sebagai Tuhan kami. Karena itu kan satu paket. Dia adalah penebus yang datang dari Tuhan gitu loh. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi penebus. Nggak bisa diambil satu tolak yang satu, nggak bisa Pak. Ya kalau hanya dengan alasan aku dan Bapak adalah satu, lantas Ibu merasa ingin mematahkan pertanyaan saya itu, Ibu salah. Karena satu yang dimaksud oleh Yesus itu bukan satu pribadi. Terbukti kan ada ajaran Trinitas dalam ajaran Ibu. Berarti Yesus dan Bapa adalah satu, bukan satu pribadi, tetapi satu misi, satu ajaran, satu tujuan, gitu loh. Nah, kalau Ibu mengatakan tidak, Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat. Oke, kalau begitu Ibu harus mengakui bahwa Bapa dilahirkan oleh Maria. Gimana? Ibu harus mengakui bahwa Yesus yang membunuh ibunya sendiri, Maria. Gimana? Kalau Ibu mengakui bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat. Berarti hakikatnya yang membunuh Maria, sang ibunya Yesus, adalah Yesus itu sendiri, karena dia adalah Bapa. Berarti Yesus anak durhaka. Kan gitu, Bu. Kalau Ibu mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, sehingga kita tidak bisa memilah antara sisi ketuhanan dan sisi kemanusiaannya, Ibu keliru. Jauh dan sangat tersesat kelirunya. Kenapa? Berarti Bapak punya silsilah dong. Mau dikemanakan Matius 1 ayat 1 dan seterusnya, di mana Yesus punya silsilah. Apakah Bapak juga punya silsilah? Kan tidak. Berarti yang dimaksud aku dan Bapak satu ini apa? Gitu. Inilah yang harus dijelaskan. Menjadi pengikut Yesus, apakah mengikuti sisi kemanusiaannya atau mengikuti sisi ketuhanannya? Kalau Ibu mengatakan menjadi pengikut Yesus harus menjadi antara 100% manusia dan 100% Tuhan, nah kewalahan kita.
Karena kita harus mengikuti Yesus menyembah kepada Allah, dan kita juga harus mengikuti Yesus untuk menjadi Tuhan. Gitu loh. Ibu nggak bisa menjelaskan seperti itu dengan menjawab bahwa aku dan Bapa adalah satu, kemudian dikatakan intinya nyembah kepada Yesus. Tidak bisa. Karena menjadi pengikut Yesus, menurut Yesus sendiri, harus sesuai dengan perkataan Yesus, harus sesuai dengan perintah Yesus, harus sesuai dengan ajaran Yesus, dan harus mengikuti apa yang Yesus telah lakukan. Katanya Yesus datang untuk memberi contoh. Kalau Yesus datang memberi contoh, berarti dia memberikan teori. Setelah memberikan teori, apakah Yesus memberikan praktek? Yesus memberikan praktek. Buat apa Yesus memberikan teori dan praktek kalau tidak diikutin? Gitu loh. Buat apa dia datang? Gitu. Kalau dia datang hanya untuk menebus dosa manusia, kemudian mati di atas tiang salib, kalau gitu kita ikut sama dia. Kita mati aja di salib. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai alasan. Yesus datang memberikan teori, memberikan praktek. Sebagai pengikut harus mengikuti teori dan harus mengikuti yang dipraktekkan oleh Yesus. Kecuali Anda juga merasa Tuhan, ya silakan Anda disalib untuk menebus dosa supaya Anda mengikuti jejak Yesus. Tapi kalau Anda ingin dikatakan sebagai pengikut ajaran Yesus, maka Anda harus menjadi Muslim. Syahadat, sholat, zakat, puasa, sunat, haram makan babi, dan seterusnya. Itu yang perlu Ibu pahami dengan baik. Nah, sekarang Anda mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Coba Anda baca di dalam Yohanes 8, ayat 17, ayat 18. Aku dan Bapa adalah dua. Ya, aku akan pergi kepada Bapa, karena Bapa lebih besar daripada aku. Berarti aku dan Bapa tidak satu. Dengan kata dan saja itu sudah memisahkan antara siapa Yesus, siapa Bapa. Aku dan Bu Uti adalah satu. Satu apa ini ceritanya? Satu negara, satu suku, atau satu rumah, atau satu bahasa. Tetapi dalam hakikat kita berbeda. Ibu wanita, saya laki. Meskipun kita sama-sama manusia, tetapi pribadi kita berbeda. Demikian juga Allah, Bapa dengan Yesus. Gitu loh. Jadi ibu nggak bisa nyangkal kan? Harus ikut kepada siapa? Sisi kemanusiaannya atau sisi ketuhanannya? Mau sumbang nggak? Kasih Zulfikri. Biar dia nggak ngerampok PN kita terus. Daripada dia mencuri, dia merampok, mending kita sumbang kasih dia. Saya siapin daging babi buat dia sih. Kalian mau nggak sumbang? Ibu Uti, ya, kita sumbang dong Zulfikri ini. Daripada dia curi-curi VN kita, dia rampok VN kita, mending kita sumbang. Saya kasih makan daging babi deh. Babi panggang kecap, enak, pasti dia suka. Anda tidak mengenal saya secara pribadi. Kalau Anda tahu siapa saya, Anda tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata ini. Jadi Mbak Helen, saya menghargai Anda sebagai seorang wanita, juga menghargai Anda sebagai saudara. Tapi jangan terlalu kelewatan, ya. Kalau Anda merasa bahwa tidak berguna VN Anda, jangan VN. Ya, jangan masuk di dunia debat. Ajaran Kristen itu kan ajaran kasih. Katanya, tapi saya melihatnya sih ajaran kisah. Coba lihat Buti, dia mengisahkan Bapa dan Yesus adalah satu. Lagi-lagi kisah yang dia sebutkan. Kisah dari mana? Yohanes. Ya. Bukan ajaran, bukan firman Tuhan yang dia sampaikan. Jadi, ya tolonglah ya, ajarkan aja kebenaran menurut agama Anda. Sampaikan, biar saya bantu untuk mensiarkan ke seluruh pelosok bumi. Nggak usah seperti itulah. Anda tidak tahu saya siapa secara pribadi. Andai saja Anda tahu, Anda akan malu mengucapkan kata-kata itu. Aduh, ibu lucunya. Iya bu, ibu undang. Sudah ndak usah kasih daging babi lah bu. Kasih daging ini aja bu, daging unta. Daging unta aja bu. Tapi susah juga bu ya, cari di sini ndak ada ya bu ya. Aduh, repot juga jadinya. Daging itu aja bu, daging lele.
Ikan lele aja, Bu. Ah, itu. Kasih itu, Bu. Baru bungkusin bak pulang buat anak istri. Kesian, Bu, ya. Masalahnya, ya saya kan usaha babi panggang, Bu. Jadi kan yang sudah ada aja, gitu loh, ya. Biasa biasa pengemis-pengemis datang ke rumah, biasa saya sama keluarga saya kasih kok. Ya, katanya nggak apa-apa, yang penting mereka kenyang gitu katanya. Jadi kalau si Sulfikri daripada dia rampok VN kita, mending saya kasih makan daging babi. Ya kan lagi lapar. Kalau lagi lapar Allah bilang nggak apa-apa, ya kan? Ya nggak apa-apa kan, daripada saya cari lagi daging lele, mending yang ada, Bu, yang di rumah. Daging babi panggang, Bu. Babi panggang kecap. Tuhan berkati, Bu. Iya itu panjang-panjang, makanya males saya. Tapi kalau saya nggak hadapin dia bilang saya nyungsep, saya lari lah itu Pak Zulkifli. Tapi bukan karena saya nyungsep saya lari, udah tahu dia salah banget gitu. Cuma bagaimana neranginnya orang sebanyak itu gitu. Cara dialognya nggak bener gitu. Jadi dia kuasai sebanyak-banyak itu, kuasain pembicaraan. Ya kita jadi bengong aja ngomong mau jawab apa, orang panjang itu. Habis itu kita lupa tadi dia ngomong apa ya, apa poinnya ya. Jadi gitu. Coba kalau dia ngomong satu-satu, oh terbuka nanti semua gitu. Ya kan, Bu? Ibu berani japri saya. Ya, sebagai orang yang bertanggung jawab, saya harus menjelaskan kepada ibu kan. Ibu kan protes di japrian itu. Dengan VN juga kan. Maka saya harus menerangkan kepada ibu. Ibu kan nuduh saya menghujat. Ya, saya harus klarifikasi dong. Dan klarifikasi saya itu juga akan menjadi sebuah konten. Gitu loh. Jadi saat sekarang ini susah, Mbak, kalau kita berbicara mengenai agama. Dua sisi agama ini harus selalu disampaikan. Ya, Ibu japri saya menjelaskan tentang tuduhan Ibu di japri itu. Dan itu juga harus saya siarkan. Gitu loh. Karena ini berbicara mengenai agama, keyakinan. Di mana Kristen mengaku sebagai agama syiar. Islam juga demikian. Jadi apapun yang berkaitan dengan agama harus disiarkan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Biarkan orang lain yang menilai. Gitu, Bu. Jadi kalau Ibu merasa gusar dengan penyampaian saya sebagai penginjil jalanan, ya sampaikanlah kebenaran. Kalau memang salah, sampaikan apa yang benar. Ini Anda ditanya, mana yang harus kita ikuti supaya kita selamat? Menurut Yesus, sisi kemanusiaannya, atau menurut Kristen, sisi ketuhanannya. Nah, kalau sisi ketuhanannya, mau kayak mana? Kalau sisi kemanusiaannya kan sudah jelas, harus menjadi Muslim. Karena Yesus Muslim. Kan gitu. Yesus jelas sekali puasa, sholat, syahadat, sunat, dan seterusnya. Dan Yesus mengajarkan apa? Menyembah hanya kepada Allah. Ya udah selesai. Itu kalau mengikuti Yesus. Nah, sekarang menyembah Yesus itu ikut siapa? Yesus tidak pernah mencontohkan. Yesus tidak pernah memberi ajaran untuk supaya menyembah dirinya. Jadi kalau ada yang menyembah Yesus, itu ngikut ajaran siapa? Gitu. Bagaimana sih kalau bilang itu dari gereja? Siapa gereja yang mengajarin begitu? Gereja itu dia hari-hari pegang Alkitab, belajar Alkitab. Bagaimana sih Pak? Bapak aku bingung. Orang bilang ajaran gereja. Gereja siapa yang ngajarin gitu loh? Ya, kita harus terima Yesus ini ada dari Alkitab. Saya nggak bawa gereja saya dari manapun. Saya nggak atas nama gereja saya atas nama Alkitab. Yesus mengatakan, Yohanes 1 ayat 14, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oke, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah itu perkataan siapa itu Pak? Bagaimana Bapak bisa menyamakan itu dengan rasul biasa? Dia mengatakan rumah itu Bapaknya punya. Lalu dia berkuasa memberikan kafling buat kami. Mana ada rasul seperti itu? Itu hubungan Bapak dengan anak gitu loh. Tetapi Bapak dengan anak itu juga hanyalah pribadi Pak. Perkataan sebagai anak Allah dan perkataan sebagai Allah Bapa. Esensinya satu gitu loh Pak. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa kami terima anak atau terima Bapak? Bapak yang nggak ngerti, tidak ngerti. Makanya saya ajarin sini Pak. Saya ajarin Pak, mau nggak? Iya,
kalau dikatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, berarti percaya kepada Allah satu-satunya Allah yang benar, dan percaya kepadaku ya percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Udah selesai. Coba Anda lihat dalam kitab Anda, Matius 1 ayat 21. Kelahiran Yesus Kristus, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Berarti Yesus dilahirkan. Kalau ibu mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa, ya, karena mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti Bapa juga ikut dilahirkan. Gitu loh. Berarti yang dilahirkan itu adalah Bapa. Apa pantas Bapa dilahirkan oleh manusia? Kan tidak pantas. Dengan demikian Yesus bukan Bapa. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ketika Yesus itu adalah juru selamat, dan jika mau selamat harus mengikuti Yesus, maka kami Muslim akan bertanya kepada Anda, sisi mana yang Yesus mau diikutin? Sisi kemanusiaannya yang adalah manusia 100%, atau sisi mananya gitu loh. Ya, Yesus kan jelas. Di dalam kitab Anda dikatakan, Matius 2 ayat 6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, dan memerintah Yehuda, dan mereka memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin, ya, dari umat Israel, ya, yang akan menggembalakan umatku Israel. Yesus hanya seorang pemimpin, dinubuatkan menjadi seorang pemimpin oleh penulis Matius, bukan menjadi seorang Tuhan untuk dunia, menjadi seorang pemimpin dan mengembalakan umatku Israel. Nah, sekarang apakah Anda adalah orang Israel? Kan bukan. Lalu kemudian dalam Matius 4 ayat 5, ketika Yesus dicobai, ya, oleh iblis, itu sudah membuktikan bahwa Yesus itu bukan Bapa, karena mustahil Bapa dicobai oleh iblis. Matius 4 ayat 8, Yesus dibawa ke gunung untuk memperlihatkan kepada Yesus kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kalau Yesus itu adalah Bapa, tidak mungkin iblis melakukan hal itu. Ya. Kemudian Matius 4 ayat 10, Yesus malah berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia sajalah engkau berbakti." Nah, sekarang ibu ngajar saya untuk menyembah Yesus. Maka saya harus mengikuti perkataan Yesus, "Enyahlah iblis," dalam kurung uti, sebab ada tertulis Ibu Uti harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia sajalah engkau berbakti. Kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepada Yesus. Jadi ibarat kata, saya ini sekarang lagi dicobai oleh iblis, disuruh menyembah Yesus. Layaknya iblis menyuruh Yesus menyembah iblis. Kan gitu. Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia sajalah engkau berbakti." Nah, saya pun mengatakan kepada Anda, enyahlah iblis. Engkau harus menyembah kepada sisi ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus. Siapa itu? Allah yang ada di langit. Bukan kepada Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Gitu loh. Nah, makanya ibu kelabakan ketika ditanyai, saya harus selamat, tapi saya harus mengikut Yesus. Nah, sekarang saya ngikut Yesus kemana? Sisi mananya? Kemanusiaannya jelas, saya sudah menjadi Muslim, berarti saya sudah menjadi pengikut Yesus. Nah, kalau di luar daripada itu, berarti menurut Kristen saya harus menjadi Tuhan, karena harus mengikuti sisi ketuhanannya. Karena kalau mengikuti sisi penyembahan terhadap Yesus, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus untuk menyembah kepada Yesus. Yang mengajarkan menyembah kepada Yesus itu hanyalah iblis, gitu loh. Karena kenapa? Yesus melarang iblis untuk memberikan sesuatu apapun kepada selain daripada Allah dalam hal penyembahan, dan hanya mengajarkan supaya manusia berbakti hanya kepada Allah. Nah, ibu mengajarkan berbakti kepada Yesus, menyembah kepada Yesus. Berarti ibu dengan iblis sama, kan gitu. Jadi bilang aja ibu bingung untuk menjawab pertanyaan ini, selesai kan? Ketika saya mau menjadi pengikut Yesus, ya saya harus menjadi Muslim. Kalau toh saya tidak menjadi Muslim, ya saya harus puasa, saya harus sunat, saya harus zakat,
saya harus sujud sholat, saya harus bersyahadat. Ujung-ujungnya saya juga dinamai muslim karena telah melakukan hal-hal tersebut. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, sehingga saya pun tidak akan pernah menyembah Yesus karena saya mengikuti sisi kemanusiaannya. Kalau ibu mengikuti sisi ketuhanan Yesus menurut konsep agama ibu, silakan. Kapan ibu mau saya salib supaya ikut sisi ketuhanan Yesus? Oh iya Bu, ya. Oh usaha, jadi saya kira bercanda. Oh ibu benar-benar usaha babi panggang. Bagus itu Bu. Iya itu kalau saya dulu tuh cuman ini aja Bu, paling rica-rica ya kan, di rica atau di apa, di babi kecap, tapi nggak dipanggang gitu. Tapi sekarang sudah enggak. Waktu itu ada kita bikin itu ya. Ya bukan bilang restoran lah, cuman kedai-kedai rumah makan begitu Bu. Bagus juga Bu itu. Iya, kasih makan aja itu mereka itu. Pak Zulkifli jangan panjang-panjang, aku bingung nangkepnya. Ya, jangan panjang-panjang nih. Bingung nangkepnya mau dijawab yang mana gitu loh. Ini aja, tak bilang aja, jangan satu pribadi, bukan satu pribadi. Nah udah, jangan beretorika lagi. Jangan kepanjangan. Berbicara mengenai agama itu harus terjabarkan dengan lengkap Bu, sistematis, tidak asal asumsi doang. Jadi harus saya menjelaskan. Ibu silakan juga menjelaskan. Tapi apa yang Ibu jelaskan, pasti saya akan counter. Karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus, kan gitu. Nah sekarang saya mau jadi pengikut Yesus. Saya ikut mananya nih? Yesus kan mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, aku harus mengikuti Yesus sisi mananya? Sisi menyembah kepada Tuhan atau sisi disembahnya? Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan disembah. Yesus mengajarkan menyembah. Nah, untuk menjadi muridnya, apakah saya harus mengikuti menjadi Tuhan atau menjadi hamba Tuhan? Karena Yesus mengatakan, aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu kata Yesus. Berarti Yesus menyembah kan? Nah, untuk menjadi pengikut Yesus, saya pun harus menyembah. Bukan disembah. Gitu loh. Kalau menyembah Yesus itu tidak pernah diajarkan Yesus. Tidak mengikuti Yesus itu namanya. Makanya saya katakan kepada ibu, saya harus mengikuti sisi mananya. Sisi kemanusiaannya Yesus, yang adalah hamba Allah, atau sisi ketuhanan Yesus yang adalah ajaran mitologi Yunani. Yang mana yang harus saya ikuti Bu? Silakan. Bukan panjang banget, bingung. Pak Zulkifli, ya memang kita kan itu ya namanya satu hakikat, tiga pribadi. Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, betul-betul menjadi manusia. Sebagai manusia dia itu penebus dan juru selamat. Dan tanpa darahnya itu kami tidak selamat. Nah itu perannya. Keselamatan kami itu ada di dalam darahnya. Oleh sebab itu dialah juru selamat kami. Tetapi karena dia itu berasal daripada Bapa, dia itu adalah Bapa ya dia itu adalah Tuhan kami. Jadi kami tidak bisa tolak itu Pak. Tidak bisa. Tetapi kalau Bapak bilang kalau misalnya kami mengambil Yesus itu ada silsilah, jadi Tuhan itu silsilah. Oh, enggak. Yang satu daging, yang satu roh, mana bisa. Roh ya roh, daging ya daging. Roh tidak mendapat bagian dari daging, daging tidak mendapat bagian dari roh. Kan gitu kan? Iya kan? Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, gitu kan? Nah, Bapak itu tetapi kedua itu nggak bisa dipisahkan. Tetapi duanya punya hakikat sendiri-sendiri. Punya pribadi sendiri-sendiri. Punya fungsi sendiri-sendiri. Itu aja contohnya, Pak. Untuk roh dan daging. Bapak itu daging dan roh. Rohnya Bapak itu yang roh makhluk. Rohnya Yesus itu adalah Allah sendiri. Tetapi dia punya fungsi sendiri, pribadi sendiri. Daging Bapak itu ya Bapak gitu loh. Iya kan? Manusia itu menjadi manusia ada roh dan daging. Yaitu Yesus itu seperti itu. Cuma rohnya Yesus itu bukanlah rohnya makhluk, bukan roh makhluk, tetapi Elohim sendiri yang diam di situ. Oke? Jadi nggak bisa Bapak pilah-pilah. Tetapi dia bukan punya fungsi yang sama. Pribadinya beda-beda. Daging dengan roh, daging ya daging, roh ya roh gitu loh. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Dia itu adalah satu untuk menjadi satu kesatuan yang disebut manusia. Gitu aja. Jangan panjang-panjang Pak. Nanti saya tinggalin nih.
Pusing tau nggak dengernya. Ya, sekarang gini, yang mana yang mau diikuti pada diri Yesus? Kalau kita mengikuti dari sisi daging Yesus, maka kedagingan Yesus itu memberikan teori, memberikan praktek, menyembah kepada Allah. Bahkan teori dan prakteknya jelas dinyatakan di dalam kitab yang ibu imani sebagai firman Tuhan. Katanya, Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, bukan jawab Zulkifli, tapi jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah sekarang, menjadi muridnya saya harus mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Karena kata Yesus, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, kalau mengikuti Yesus, berarti saya harus mengakui bahwa Yesus telah mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti sebagai pengikutnya saya harus akui dia, bahwa dia adalah utusan untuk Bani Israel. Ya. Lalu kemudian di dalam Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah tuh, jelas kan? Jadi Yesus disebut sebagai anak manusia yang datang dalam kemuliaan Bapaknya. Bapaknya ini maksudnya Tuhannya atau Allahnya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Yang di sini adalah Bapaknya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, pada waktu itu maksudnya kapan? Nanti pada hari penghakiman akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Contoh, Ibu Uti, perbuatan Ibu Uti apa? Nyembah kepada Yesus. Itu akan dihakimi oleh Yesus. Ya, siapa yang memerintahkan Uti nyembah saya? Siapa yang mengajarin Bu Uti makan babi? Siapa yang ngajarin Bu Uti ibadah hari Minggu? Dan seterusnya dan seterusnya. Ibu akan dihakimi seperti itu. Demikian juga saya. Gitu loh. Siapa yang memerintahkan Zulkifli nyembah Allah? Antum. Siapa yang memerintahkan Anda puasa? Anda. Siapa yang memerintahkan Anda sunat? Anda. Nah sekarang yang mengikuti Yesus itu siapa? Anda atau saya? Kan gitu. Tapi kalau Anda merasa benar, nah sekarang saya tanya. Ya. Saya mau jadi pengikut Yesus, tapi ngikut sisi kemanusiaannya menyembah kepada Allah, atau ikut sisi ketuhanannya? Ayo. Sekarang ibu tidak mengikuti sisi kemanusiaan Yesus, juga tidak mengikuti sisi ketuhanannya Yesus, tapi mengikuti sisi pengajaran mitologi Yunani, menyembah kepada Yesus, menyembah kepada jelmaan atau reinkarnasi dewa. Itu loh yang perlu ibu pahami dengan baik. Kalau kamu nyungsep, kamu siar nggak? Kalau kamu nyungsep, kan itu nyungsep itu. Roh kebenaran bicara. Coba bicara roh kebenaran. Bagaimana kamu bilang itu roh kebenaran itu adalah Muhammad? Sedangkan di situ Yesus mengirim itu untuk murid-muridnya. Apa jawabmu coba? Kamu mau bilang apa? Apa jawabmu? Apa penyelewenganmu untuk itu? Kamu bilang roh kebenaran itu adalah Muhammad. Apa hubungannya? Orang di situ dibilang adalah Roh Kudus, roh penghibur, dan itu memang roh diam di dalam diri murid-muridnya. Bagaimana kamu bisa menyelewengkan, memanipulasi pernyataan bahwa Muhammad nanti akan diam di dalam murid-muridnya? Muhammad lahir tahun berapa? Itu loh. Itu kan konteksnya Yesus akan naik ke sorga. Dia bilang dia akan naik ke sorga, lalu dia akan mengirimkan rohnya. Dia nggak akan biarkan murid-muridnya sendiri. Ada pernyataan dikatakan, Tuhan, kenapa untuk kami saja? Kenapa bukan untuk dunia? Silakan Bapak tanya, itu kenapa, bagaimana? Saya mau dengar pernyataan Bapak. Saya nggak akan buka, karena saya tahu bakalan di-share gitu loh. Ngapain saya ngomong banyak-banyak? Saya udah kasih tahu unek-unek saya gitu loh. Iya kan, itu penyelewengan buat saya. Bagaimana Bapak bisa jawab itu? Sekarang gini, bilang roh kebenaran, Yesus bilang itu adalah roh. Karena dia akan diam di dalam diri murid-muridnya. Akan mengajarkan mereka, roh itu akan mengajarkan mereka, memberikan mereka kesadaran dan sebagainya dan sebagainya. Oke, dan dikatakan bahwa itu adalah roh. Oke, karena roh kudus, jelas ditulis di situ, tetapi penghibur yaitu roh kudus. Oke, itu jelas roh. Lalu kenapa itu jelas roh? Di hari Pentakosta Bapak mau kemana? Mereka menunggu-nunggu janji Bapak itu. Dan itu sudah turun di hari Pentakosta.
Bagaimana Bapak mau selewengkan gitu? Apa yang mau diselewengkan? Nggak ini Pak, nggak nyambung gitu loh. Iya kan? Sekarang saya mau tahu jawab Bapak apa. Saya nggak akan buka lagi karena semuanya jadi makanan buat Bapak gitu. Ya, kayak orang lapar aja gitu, semua semua harus diupload. Iya kan? Saya japri itu pikir saya ya kita bisa ngomong pribadi, ternyata ya makanan juga buat Bapak gitu loh. Iya kan? Saya nggak semua itu saya upload Bapak gitu. Kayaknya kayak orang rakus banget gitu loh. Ya, nah sekarang jawab saya gitu loh. Jawab saya, bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa itu adalah Muhammad, sedangkan itu roh kebenaran itu. Yesus sendiri mengatakan di pasal yang sama, akulah jalan dan kebenaran. Jadi dia mengirimkan roh kebenarannya itu. Yesus itu kan asalnya dari roh, Pak. Dia kembali ke Bapa, dia kembali ke roh. Kan sekarang dia sudah berwujud roh. Nah, dari sorga dia mengirimkan rohnya kepada murid-muridnya. Jelas itu untuk murid-muridnya. Bapak mau kemanain konteksnya? Aku bingung. Mau dikemanain konteksnya itu? Itu untuk murid-muridnya. Udah ada tuh ayat ya, Tuhan kenapa untuk kami bukan untuk dunia. Nah itu udah jelas itu untuk murid-muridnya. Jadi nggak ada hubungannya Pak sama yang lain-lain Pak. Tidak ada hubungannya dengan siapapun gitu loh. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Ibu ini lucu, ibu VN saya secara pribadi tapi ibu nggak mau mendengarkan. Kenapa? Karena ibu takut menjadi pengikut Yesus yang benar. Gitu loh. Kitab Anda sendiri kok yang mengatakan, Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa. Tuhan kok meminta gitu loh. Makanya saya katakan, sisi mana yang harus diikuti pada diri Yesus supaya manusia itu bisa selamat. Yesus memberikan teori dan praktek. Aku akan meminta kepada Bapa. Berarti praktek dan teori yang dijelaskan oleh Yesus adalah meminta itu kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Seorang penolong lain ini apa? Seorang loh, bukan setuhan, tapi seorang. Seorang penolong lain. Berarti sosok esensi yang lain daripada Yesus, dan itu bukan Bapa, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Maksudnya roh penolong lain ini menyertai kamu selama-lamanya, artinya ajarannya menyertai engkau selama-lamanya. Lihatlah Bu, bagaimana ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah menyertai selama-lamanya? Menyertai selama-lamanya. Sampai hari ini ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyertai selama-lamanya. Apakah Muhammad diutuskan nanti 600 tahun kemudian? Betul. Tetapi ajaran la ilaha illallah itu dianut oleh murid-murid asli Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama mereka hidup, sampai kepada ajal mereka menjemput. Kemudian datang lagi ajaran berikutnya yang dibawa oleh penolong lain itu sama seperti ajaran yang mereka anut, la ilaha illallah. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu dianut oleh murid-murid Yesus sampai selama-lamanya. Murid Yesus, bukan murid Paulus. Kalau ibu kurang percaya, baca Kisah Para Rasul ayat 22 dari bab 3. Bukankah Musa telah berkata kepada Bapa? Musa berkata kepada Bapa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Siapa saudara-saudara Bani Israel? Tentu saudara dari Bani Israel adalah Bani Ismail. Seperti aku. Berarti yang dibangkitkan itu adalah seperti Musa. Kalau Musa Tuhan, baru Anda bisa mengklaim itu adalah Yesus. Tetapi dia katakan seperti aku. Berarti nabi itu yang dibangkitkan itu adalah seorang nabi yang sama seperti Musa. Bukan yang dibangkitkan itu seorang Tuhan, karena Musa bukan Tuhan. Perintahnya kata Musa, dengarkanlah dia dalam segala hal, ya, dari segala hal yang dikatakan oleh nabi tersebut. Jadi ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, nubuatan untuk Yesus, maka ikuti Yesus. Yesus berdoa kepada Allah, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus zakat, hanya menyembah kepada Allah. Ikutin. Jangan malah Anda nyembah Yesus. Karena Yesus tidak pernah mencontohkan seperti itu.
Kisah para Rasul 3 ayat 22. Bukankah Musa telah berkata kepada Bapa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Kalau Anda mengatakan dia itu adalah Yesus, oke, anggaplah dia adalah Yesus. Tetapi kata Musa, ya, dengarkanlah Yesus dalam segala sesuatu yang dia katakan kepadamu. Nah, dengarkan Yesus. Yesus mengajar apa? Nyembah dirinya, makan babi, ibadah hari Minggu, jangan sunat. Kan tidak. Tapi Yesus mengajarkan agar menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah, yaitu menyembah satu-satunya esensi Sang Pencipta yang telah mengutus Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain, apalagi ada ilah yang dikandung selama 9 bulan. Ya. Jadi berbicara mengenai Roh Kudus itu jelas berbicara mengenai kedatangan penghibur yang diisyaratkan, di mana Roh Kudus tidak seperti apa yang diamati dalam ramalan yang Anda katakan itu, dari ajaran yang Ibu katakan itu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jelas. Yesus mengisyaratkan dengan jelas sekali bahwa yang datang setelahnya bukan Roh Kudus dalam perspektif pemahaman Kristen, karena Roh Kudus sudah datang jauh sebelum Yesus itu ada. Tetapi dia katakan Roh Kudus itu datang, Roh penghibur itu datang ketika aku nanti pergi. Dia tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Jadi jelas yang dimaksud Yesus di situ adalah sosok yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, dan itu adalah Ahmad. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang selesai? Yesus itu juru selamat. Tanpa dia, tanpa Yesus itu tidak selamat. Barang siapa minum darahku, makan dagingku, tidak akan selamat. Di luar itu nggak selamat. Bagaimana kamu bisa mengatakan selesai? Gitu loh. Keselamatan itu datang dari diri Yesus sendiri. Kalau Rasul Bapa, dia hanya ngasih jalan. Hanya seperti seorang yang memberi kuliah. Tetapi Yesus dialah pelakunya, pemberi hidup yang kekal itu. Yesus mengatakan, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepada aku. Emang Bapak kira cuma Rasul? Emangnya Rasul bisa memberikan kafling? Dia mengatakan itu rumahnya dia. Dia mengatakan itu kapling, itu surganya dia. Dia yang akan menyediakan kapling buat kami. Mana ada Rasul bisa menyiapkan kapling, Pak? Nggak bisa Bapak sama-samakan. Mana bisa? Yesus mengatakan aku dan Bapak-Bapak. Aku di dalam Bapak-Bapak, di dalam aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Mana bisa kalau cuma satu visi misi? Ketika dia mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal. Sorry Pak. Cuma Tuhan yang memberikan hidup yang kekal. Itu kuasa ilahi, otoritas tertinggi. Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah itu, satu kuasa, satu otoritas, satu pribadi. Maaf kalau Bapak bilang cuma satu visi misi. Nggak bisa, tidak bisa. Makanya saya tanya, mengikuti Yesus itu harus ngikut sisi kemanusiaannya atau sisi ketuhanannya, gitu loh. Ibu nggak bisa jawab kan? Ya, kalau mengikuti sisi kemanusiaan Yesus, maka Anda harus menjadi seorang Muslim. Kalau Anda mau mengikuti sisi ketuhanan Yesus, maka Anda harus mati di salib. Itu aja kok, sederhana. Nah, Anda tidak mengikuti sisi kemanusiaannya, Anda juga tidak mengikuti sisi ketuhanannya, tetapi Anda menyembahnya, berarti Anda mengikuti ajaran lain, yaitu ajaran mitologi yang menganggap Tuhan datang dalam rupa makhluk. Itu aja kesimpulannya, Bu. Ini saudara pendeta Chris, ya, si kumis kuning, juga sudah ikut-ikutan ngetak-ngetik tidak mau VN. Karena telah sadar kali ya, setelah mendengarkan konten di YouTube saya, ternyata mulutnya sombong tapi tidak ada isinya. Mulutnya besar, lebar, tapi apa yang dipaparkan itu kosong. Sehingga sekarang udah ngetik-ngetik juga, gak mau VN. Sama seperti Helen. Katanya penginjil, katanya menyebarkan kebenaran. Dan ini kan grup kalian, ini rumah kalian.
Kenapa justru saya yang mendikte kalian? Kenapa justru saya menginjilin kalian? Harusnya kalian yang injilan saya. Kok ngetak-ngetik? Kembali menjadi bayi kamu, pendeta Kris. Kasihan kali. Sisi mana yang harus diikuti? Sisi manusia udah bolak-balik dibilangin, Pak Zulkifli katanya orang pinter. Gimana sih, Pak? Nggak bisa dipisahin dua-duanya. Sisi kemanusiaan, kami menerima Yesus yang telah jadi manusia. Apa yang harus dipisahin? Sisi mana yang harus diikutin? Nih, tak kasih tahu sekali lagi ya. Kalau 2-3 kali kasih tahu itu artinya ya Bapak merendahkan diri Bapak sendiri. Jangan salah ketika saya mengatakan bahwa Bapak kapasitasnya rendah. Kalau saya harus ulang-ulang. Nih, saya kasih tahu ya. Yesus itu adalah juru selamat penebus dosa kami. Oke, tanpa Dia kami tidak selamat. Oke, tanpa Dia kami tidak selamat. Jadi keselamatan kami itu berdasarkan dari tubuh daging jasmani, dari darahnya itu yang menyelamatkan kami. Oke? Dan Dia itu karena Dia berasal daripada Allah dan kami menyembah Dia sebagai Allah. Nah itu dia, Yesus, makanya kami berdoa, Yesus Tuhan juru selamat kami. Nah itu saja, tidak bisa dipisah-pisahkan, oke? Tidak bisa dipisahkan. Bapak mau ambil mana sisi kemanusiaannya? Ya nggak bisa, dua-duanya, karena Dia itu adalah Elohim sendiri. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Ketika Dia menjadi manusia, Dia menjadi penebus dan juru selamat. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Dia, kan katanya. Dan ayat yang ketujuhnya, kenapa tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus? Ayat yang ketujuh, Yesus mengaku bahwa Dia adalah Bapa itu sendiri. Baca itu di Yohanes 14. Jelas Dia mengaku bahwa Dia itu adalah Bapa sendiri. Sampai dimintain, Tuhan tolonglah tunjukkan mana Bapa itu. Yesus bilang bingung dia mau nunjukin gimana. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapa itu diam di dalam aku. Kalau kamu nggak percaya, ya setidak-tidaknya lihatlah kan pekerjaanku itu sendiri, kata Yesus. Gitu loh, Pak. Berarti pada saat Yesus dilahirkan, pada saat Yesus dikandung, Bapa juga dikandung. Pada saat Yesus dilahirkan, Bapa juga dilahirkan. Pada saat Yesus disalib, Bapa juga disalib. Pada saat Yesus dibunuh, Bapa juga dibunuh. Kalau mengikuti ajaran mitologi ibu, kan gitu. Padahal di kitab ibu jelas dikatakan, Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba ia berkata, tiba-tiba dia berkata-kata, lalu kemudian turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, lagi-lagi ada suara yang mengatakan Yesus itu adalah anaknya Allah dan anak yang dikasihi. Dan kepadanya Allah berkenan, dengarkanlah dia. Berarti harus mendengarkan Yesus. Nah, apa yang Yesus ajarkan? Apa yang Yesus perkatakan? Apa yang Yesus teorikan? Apa yang Yesus praktekkan? Dengarkanlah Yesus. Apa Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Tidak. Lantas siapa yang ibu dengar? Kenapa bisa Anda menyembah Yesus? Ya. Saya bukannya mutar-mutar. Justru saya yang bertanya kepada ibu supaya saya bisa mendapat jawaban dengan jelas. Sisi mana yang harus kita ikuti pada diri Yesus? Sementara Allah sendiri di dalam kitabmu konon ceritanya mengatakan, dengarkanlah Yesus. Nah, kalau Anda mendengarkan Yesus, maka dengarlah bahwa Dia hanya diutus kepada Bani Israel. Bahwa Allah yang benar itu satu-satunya Allah yang ada di langit. Bahwa dirinya adalah utusan Allah. Dengarkan Yesus. Ketika datang Maria pagi-pagi kepada dia, apa kata Yesus? Jangan sentuh aku, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Udah selesai. Dengarkanlah dia. Berarti Yesus pergi kepada Tuhannya. Nah sekarang ibu dengarkan siapa sampai nyembah Yesus? Gak bisa jawab kan? Oh, kan Yesus sudah mengatakan bahwa percayalah aku dan percaya jugalah kepada Bapakku. Jelas. Aku percaya, Zulkifli percaya. Bapak mengatakan dengarkanlah Yesus. Nah, saya dengarkan Yesus. Yesus mengatakan sembahlah Allah saja, dialah Allah satu-satunya. Saya dengarkan Yesus. Jadi saya telah percaya kepada Bapak bahwa Yesus adalah anaknya. Dalam arti kata utusannya, dalam arti kata rasulnya, bukan anak haram. Ibunya adalah wanita suci. Dia tidak berzina sehingga dia lahir, maka dia disebut sebagai anak Allah. Artinya anak yang lahir secara ajaib.
oleh karena keinginan Allah. Nah, untuk menepis tuduhan Bani Israel, maka dikatakanlah sebagai anak Allah. Nah, saya percaya kepada Allah yang mengutus Yesus, dan saya juga percaya kepada Yesus yang mengaku sebagai utusan Allah. Udah selesai. Nah, sekarang Anda nyembah Yesus itu ajaran siapa? Itu yang ngajarin siapa gitu loh. Makanya saya tanya, kalau ingin percaya Yesus supaya selamat, kita percaya dari sisi apanya? Sisi kemanusiaannya atau sisi ketuhanannya? Kalau sisi kemanusiaannya, kami Muslim sudah melakukan. Percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kami pun melakukan. Nah, sekarang sisi ketuhanannya mana? Mati disalib. Lakukan itu. Kalau ibu mengaku bahwa sisi ketuhanannya harus ibu ikuti. Kalau percaya bahwa mengikuti Yesus itu harus menyembah Yesus, itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran penjajah Romawi yang mengajarkan mitologi Yunani kepada tanah Yudea dan Galilea pada abad pertama. Pada masa penjajahan Romawi, kekaisaran Romawi kepada Bani Israel, itu yang dia ajarkan. Menyembah kepada dewa-dewa yang menjelma menjadi manusia. Gitu loh. Jadi, ibu nggak akan pernah bisa menunjukkan sisi mana yang Yesus harus diikuti. Kenapa? Karena ibu tidak mengikuti ajaran Yesus. Tapi ibu anti terhadap ajaran Yesus. Itu kesimpulannya. Sorry Pak. Yesus dan dalam Matius itu semua bicara pemimpin Israel yang memang dia adalah pemimpin. Sebagai manusia dia adalah pemimpin. Dia adalah raja di atas segala raja. Dialah yang memimpin. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu ya pemimpin lah. Iya kan? Dia yang menggembalakan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi domba-domba yang lain yang bukan dari bangsa ini, bukan dari kandang ini, yang harus kutuntun juga. Mereka akan kujadikan satu kawanan dan dengan satu gembala. Lalu dia mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka itu. Ada lagi daripadaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka harus kutuntun juga untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke? Yesus mengatakan itu, ya pemimpin gembala itu. Dia yang menggembalakan. Bukan untuk bangsa Israel saja. Dia tidak hanya bicara sampai di situ kan Pak? Bukan untuk bangsa Israel saja. Ada lagi yang lain. Mereka akan kutuntun juga untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Lalu dia mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Domba dari luar Israel dan domba dari Israel. Aku memberikan hidup yang kekal buat mereka itu di luar Israel dan orang Israel. Ya kan? Aku memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Gitu kan? Lalu pernyataan Bapa yang mengatakan iblis itu Yesus dicobai iblis. Bagaimana mungkin Tuhan dicobai iblis? Oh sorry Pak. Kan dia sudah datang sebagai manusia. Dia dicobai iblis itu juga dalam rangka ketika itu pada saat itu dia baru saja mau memulai tugas ketuhanannya. Ketika dia memulai tugas ketuhanannya, dia berpuasa loh itu Pak, 40 hari tanpa makan. Nggak ada buka-bukanya. Tanpa makan, tanpa minum. Lalu laparlah dia. Nah, ketika dia lapar, dia mau menguji kodrat kelaparannya. Apakah dia sanggup menahan godaan itu, kodrat manusiawinya itu. Karena apa? Karena dia sudah menjadi manusia, berkodrat manusia. 100% berkodrat manusia. Lalu ketika dia dicobai iblis menanyakan, iblis mencobai Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke langit, ke bawah. Sebab ada tertulis, katanya kan di dalam Mazmur itu kan, Mazmur 91, bahwa anak-anak Allah itu akan ditantang. Tetapi Yesus tidak mengaku anak-anak Allah. Yesus mengaku anak Allah, mengaku Allah Bapa. Iblis mencoba Yesus dengan berkata, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya kan? Lalu Yesus mengatakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus mengaku Tuhan Allah di situ, Pak. Sorry, Yesus mengaku Tuhan Allah di situ, Pak. Sekali lagi, Yesus mengaku Tuhan Allah di situ. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya Tuhan Allah itu siapa? Yang sedang dicobai oleh iblis itu siapa? Anak Allah. Iya kan? Yesus nggak mengaku anak Allah di situ. Yesus mengaku Tuhan Allah. Oke? Yesus mengaku Tuhan Allah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu, mereka yang lagi pakai itu, main serang-serang pakai ayat, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Tetapi karena dia sudah mengaku bahwa dia itu adalah Allah, ya di iblis tahu maksudnya Tuhan Allah itu siapa. Ia adalah Yesus sendiri. Iya kan? Itu sama seperti saya bilang sama anak saya. Kamu harus hormat kepada orang tuamu.
Saya nggak bilang kalau orang tuanya itu adalah saya. Anak saya udah tahu, karena udah dikasih tahu, karena dia udah tahu. Itu konteksnya. Salah semua apa yang Bapak omongin ini. Salah, ngawur. Ibu jelasin aja dulu. Ini saya sudah pernah bahas, kalau yang ini males saya. Andai kan ada yang lebih berkelas dari ibu, ya mohon maaf saya tidak akan melayani ibu, karena ya itu aja ilmunya terus muter-muter. Yesus kalau mau jadi pengikutnya harus mengikuti ajaran Yesus, apa yang diteorikan, apa yang dipraktekkan. Ya, ini kan cuma sangkaan-sangkaan ibu aja, bersama sangkaan-sangkaan doktrin-doktrin gereja aja terhadap Yesus. Ya, hidup Yesus memberi hidup kekal. Rasulullah Muhammad SAW, Musa, semua nabi-nabi juga memberikan hidup yang kekal. Syaratnya ikuti ajarannya, dengarkan ajarannya. Itu apa syarat hidup memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai Rasulullah. Nah sekarang, apakah Ibu Uti mengenal Yesus sebagai Rasulullah? Tidak kan? Ibu mengenal Yesus sebagai Allah itu sendiri yang mengutus dirinya. Kan ini ajaran mitologi Yunani, Bu. Ya, makanya saya tanya, ketika kita ingin menjadi pengikut Yesus, sisi mana yang harus kita ikuti? Sisi kemanusiaannya atau sisi ketuhanannya? Karena Yesus datang selama kurang lebih 3 tahun mengajarkan ajaran Torah kepada Bani Israel. Yesus mengajarkan apa? Mempraktikkan apa? Menteorikan apa? Menyembah hanya kepada Allah. Nah, kalau ingin mengikuti Yesus, ikuti apa yang telah dipraktikkan oleh Yesus. Nah, sekarang ke gereja, ibadah minggu, makan babi, nyembah Yesus, itu siapa yang mencontohkan kepada ibu sehingga ibu melakukan hal yang seperti itu? Yesus tidak pernah mencontohkan. Itu lagi seperti orang bodoh kan Pak Zulkifli kan? Aku diutus kepada domba-domba yang itu dari Israel, itu konteksnya apa Pak? Konteksnya apa? Kan kita udah pernah bahas itu, kenapa diulang-ulang lagi? Kalau soal Bapak nggak menerima ya boleh-boleh aja, tetapi jangan dijadikan dalil yang itu terus. Sudah jelas Yesus mengatakan aku diutus untuk bangsa domba-domba Israel itu hanya untuk menguji wanita yang sedang merengek-rengek minta disembuhkan anaknya itu yang sakit kesurupan. Ya kan? Sedang yang merengek-rengek karena wanita itu tidak bergaul dengan kastanya, dengan bangsa Israel. Mereka dianggap kasta rendah, dianggap anjing. Itu karena mengikuti budaya. Tetapi kan aku diutus bagi bangsa Israel, tetapi kan disembuhkan juga itu. Itu konteksnya. Ketika wanita itu menangis-nangis, meratap-ratap, Yesus bilang, gua kan bukan untuk bangsa kamu. Itu maksudnya supaya dia mengetes iman perempuan itu. Lalu perempuan itu merendahkan diri, benar Tuhan. Anjing juga saya makan apa sih makan remah-remah dari tuannya. Kan Yesus bilang tidak pantas melempar roti kepada anjing. Lalu perempuan itu mengatakan, benar Tuhan. Tapi saya juga makan dari remah-remah anjing itu. Itu katanya kan. Kalau nggak salah dia bilang begitu. Lalu Yesus mengatakan, wanita besar imanmu. Pulanglah, anakmu telah sembuh. Itu konteksnya. Alkitab itu kontekstual, Pak. Nggak bisa asal comot begitu. Baca dulu ayatnya apa. Lihat itu keterangannya maksudnya apa. Ketika Bapak mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Lah itu kan konteksnya apa? Konteksnya Yesus sudah mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan Allah. Nah kalau di sini aku diutus untuk bangsa Israel. Nah itu konteksnya apa? Hanya untuk mencobai wanita itu. Gua ini bukan untuk bangsa lu. Kita ini nggak temenan. Itu artinya. Aku ini bukan untuk bangsa kamu. Kami tidak bergaul dengan bangsamu. Itu maksudnya Yesus. Karena memang pada masa itu bangsanya perempuan itu dengan bangsa Israel tidak berteman. Mereka tidak boleh bergaul, itu adatnya mereka tidak boleh bergaul. Itu maksudnya. Tetapi Yesus bukan mengatakan akunya itu khusus memang untuk bangsa Israel. Tidak. Dia mengatakan ada lagi domba-domba lain yang daripada aku yang harus kutuntun juga. Dia mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu loh Pak. Ngawur kan Bapak kan? Ngawur. Itu alasan ibu aja untuk mengaku sebagai pengikutnya. Tapi terbuktikan Anda tidak mengikuti Yesus. Kalau ibu mengikuti Yesus, maka ibu akan menjadi seorang muslim.
Ya, karena Yesus jelas dia 100% manusia, nyembah kepada Allah. Ya, nyembah kepada Allah. Yesus menteorikan, Yesus mempraktikkan menyembah kepada Allah. Nah, ya. Jadi kalau misalnya Yesus itu menyembah kepada Allah, kemudian Anda menyembah kepada Yesus, yang mana yang harus diikutin? Yesus atau Anda? Kan gitu, Bu. Jadi untuk menjadi seorang pengikut Yesus, menurut Yesus harus mengikuti ajarannya, mengikuti perkataannya, mendengarkan hukum-hukumnya. Dan untuk memperoleh hidup yang kekal harus mengenal satu Tuhan, yaitu Allah yang ada di langit, dan mengenal Yesus sebagai Rasul Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, apakah syarat itu Ibu penuhi? Kan tidak. Ibu malah mengenal Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu makanya saya katakan pada Ibu, kalau mau memperoleh hidup yang kekal harus mengikuti Yesus. Ikut apanya? Sisi ketuhanannya. Kalau sisi ketuhanannya silakan Ibu disalib. Kalau Yesus jadi Tuhan karena dia mati untuk menebus dosa manusia, silakan Ibu ikuti sisi ketuhanannya. Kalau ingin mengikuti sisi kemanusiaannya, maka silakan menjadi Muslim. Karena Yesus itu Muslim, nyembah kepada Allah, puasa, zakat, sunat, dan seterusnya. Berarti dia adalah seorang Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, membuktikan Yesus berserah diri kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, maka dia adalah seorang Muslim, bukan seorang Kristen. Gitu loh. Jadi heran saya kalau Ibu mengaku sebagai pengikut Yesus, sementara Yesus itu syahadat, sholat, puasa, zakat. Andai saja waktu itu sudah ada kewajiban berhaji, maka Yesus pun melakukan haji. Hanya saja Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Seperti misalnya haji, ya toh? Zakat, puasa, dan lain-lain. Tetapi ketika dia datang, yaitu roh kebenaran atau nabi kebenaran. Jadi roh itu artinya nabi, bukan Tuhan. Roh kebenaran artinya sosok yang datang itu adalah esensi yang mengajarkan kebenaran. Dan esensi ini akan mengajarkan tentang hal yang pernah Yesus ajarkan. Gitu loh. Jadi kalau Ibu mengatakan menjadi pengikut Yesus, ya harus menjadi seorang Muslim, karena Yesus mencontohkan itu. Apa yang Yesus praktekkan? Menjadi seorang Muslim, berserah diri kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus? Menyembah hanya kepada Allah, mengakui Yesus sebagai Rasulullah. Udah selesai. Sederhana gitu kan? Nah, kalau mengakui dan mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka ikuti perintah-perintahnya. Apa itu? Menyembah kepada Allah. Jangan mengikuti Yesus, Paulus, menghilangkan semua hukum Tuhan dan tidak lagi menghambakan diri kepada penghambaan kepada Tuhan. Nah, seperti yang Ibu lakukan sekarang, hanya bersorak-sorai, hanya tepuk tangan, ya, hanya pujilah Tuhan, tetapi tidak pernah memuji Tuhan. Yang dia puji malah adalah Paulus, gitu. Jadi kalau Ibu ditanyai sisi kemanusiaannya atau sisi ketuhanannya, kalau Ibu mengakui sisi ketuhanannya, maka Ibu harus mati disalib. Kalau Ibu mengakui bahwa sisi kemanusiaannya, maka Ibu harus menjadi seorang Muslim. Nah, Anda pilih mana? Menjadi seorang Muslim atau mati disalib biar mengikuti Yesus, kan gitu. Yang Bapak tidak tahu. Ini yang Bapak tidak tahu. Yang datang dalam kemuliaan Bapaknya itu artinya yang datang dalam kekuasaan, kejayaan, kemuliaan sebagai Allah Bapa. Tidak ada Bapa di situ, berdua-dua datang. Yang datang Yesus, dia akan memerintahkan malaikatnya di dalam Matius 24. Mana bisa Rasul seperti itu? Datang dalam kemuliaan Bapaknya itu, seperti yang diakui oleh Yesus. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Hadirat itu apa? Keberadaan. Di hadiratmu sebelum dunia ada. Dia memiliki keberadaan sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada. Jadi ketika dia datang, anak manusia itu datang dalam kemuliaan Allah Bapanya, dalam kemuliaan Bapanya, dalam kekuasaan, dalam kemuliaan, dalam kejayaan, dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Tidak ada dua-duanya dumprak, naik kereta kencana gitu dari atas langit berduaan gitu. Oh tidak. Tidak ada Pak.
Jadi ini yang dimaksud dalam kemuliaan Bapaknya itu ya dia sendiri. Tapi dalam kemuliaan sebagai Allah Bapa, bukan sebagai Yesus yang ada di dunia lagi. Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dia itu, mana ada rasul yang seperti ini menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Itu artinya apa? Seluruh proses pelemparan Pak Zulkifli ke neraka, seluruh pelemparan, seluruh penghakiman, seluruh kiamat itu loh. Proses kiamat itu dia yang pegang kendali, tidak ada siapapun. Tidak Tuhannya Bapak, tidak nabinya Bapak, tidak juga Allah Bapak. Dia yang pegang. Bagaimana Bapak masih mengandai-ngandai bahwa dia itu adalah manusia biasa. Sedangkan nasib akhirat Bapak itu di tangannya dia gitu loh. Dia akan datang dalam kemuliaan Allah Bapa itu artinya dalam keberadaannya. Bukan ada dua orang yang akan datang. Tidak pernah tercatat ada dua oknum itu. Tidak pernah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu artinya. Duduk itu artinya berkuasa memerintah. Jokowi duduk dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam tampuk pemerintahan. Benteng itu telah diduduki. Itu artinya dikuasai. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus berkuasa dalam kemuliaan, kejayaan. Sebagai Allah Bapa, bukan sebagai anak manusia lagi. Itu loh Pak. Ngawur lagi kan? Ngawur kan? Lah, justru itu Yesus berdoa kepada Allah. Ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu. Semua yang kita miliki itu adalah kemuliaan dari Allah, yang ada dari Allah. Kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus adalah kemuliaan yang berasal dari Allah. Yohanes 17 ayat 7. Sekarang mereka tahu, tapi Ibu Uti belum tahu bahwa semua yang ada pada diriku berasal daripada Bapakku. Ibu tidak tahu, tapi Yesus mengatakan sekarang mereka tahu. Semua yang ada pada diriku itu semua berasal dari Bapakku, Tuhanku yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 7. Saya ulang. Yohanes 17 ayat 7. Saya ulang. Yohanes 17 ayat 7. Saya ulang. Yohanes 17 ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang ada pada diriku bukan berasal dari diriku, tetapi berasal dari Bapakku yang telah mengutus aku. Ayo, masih kurang. Jadi kalau mau ikut Yesus, menjadilah Muslim, jangan menjadi kafir. Itu loh Bu. Menjadi pengikut Yesus harus menjadi Muslim, tidak menjadi Kristen. Karena Yesus mencontohkan menyembah hanya kepada Allah, bukan mencontohkan menyembah kepada dirinya. Taubat Bu. Yang suruh saya makan babi kan Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Ketika dia mengatakan yang haram itu yang keluar dari hati Pak Zulkifli, yang hatinya itu haram yang keluar dari mulut Pak Zulkifli itu. Penghujatan kepada Yesus itu, nah itu yang haram. Yesus sendiri yang ngajar. Kenapa Bapak bilang siapa yang mengajarkan makan babi nggak haram? Iya kan? Yesus sendiri yang mengatakan. Mau tahu ayatnya? Perlu dikasih tahu gitu. Kan Pak Zulkifli udah tahu kan? Yesus sendiri yang mengatakan nggak usah makan babi. Yang mengajarkan hari Minggu itu, Yesus nggak pernah mengajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan, tetapi hari Minggu itu kan merupakan tolak ukur bagi orang Kristen. Keselamatan kami itu terjadi ketika dia bangkit lagi. Hari Minggu itulah hari yang bersejarah. Ngapain ikut adat itu, hukum Taurat, adat istiadat orang Yahudi. Semuanya telah digenapi di dalam kematian kebangkitan Yesus. Yesus datang, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan telah untuk menggenapinya. Menggenapi itu artinya menepati semua apa yang tertulis di hukum Taurat itu. Yesuslah yang menepatinya, Yesuslah itu. Yesuslah patokannya. Dan ketika dia mati itu dia merupakan tonggak sejarah, kami ibadah hari Minggu. Ngapain lagi ikut-ikut hukum Taurat hari Sabat? Hukum Taurat itu telah digenapi di dalam Yesus, sudah lunas, selesai. Jadi kami ikut akan Yesus gitu loh. Lalu Yesus mengatakan yang keluar itu, yang makan haram itu ya keluar dari mulut. Mulut Pak Zulkifli itu yang menghujat Yesus terus kan. Nah itu yang haram. Gitu loh Pak. Salah lagi kan Bapak? Salah lagi. Ibu lagi-lagi fitnah Yesus. Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Jangankan menghalalkan babi, menghilangkan setitik iota pun, meskipun yang paling terkecil dari hukum Torah, Yesus tidak berani. Apalagi sampai melawan hukum Tuhan.
Tuhan mengatakan jangan engkau makan babi, karena babi itu haram bagimu. Ibu mengatakan Yesus yang mengajarkan kami makan babi. Padahal yang ibu bahas itu adalah tentang percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi ketika murid-muridnya makan tanpa cuci tangan. Kenapa muridmu tidak cuci tangan? Padahal itu tidak diajarkan dalam adat istiadat Yahudi, ketika mau makan harus cuci tangan dulu. Maka Yesus katakan, bukan yang masuk ke mulut itu yang najis, tetapi yang keluar dari mulutnya itu bahasa kotor, ngatain orang budak lah, segala macam. Ya, tetapi bukan berarti Yesus menghalalkan babi, tidak ada kaitannya dengan itu. Ini hal percakapan Yesus berkaitan dengan cuci tangan dengan tidak cuci tangan sebelum makan. Sehingga Yesus mengatakan bukan hal yang masuk ke dalam mulut itu yang haram, yang menajiskan kamu, tetapi yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan kamu. Maksudnya sumpah serapah, cara kotor, menghujat, itu yang diharamkan, yang dinajiskan oleh Yesus. Gak ada kaitannya dengan halalnya babi itu. Jadi itu suka-suka kalian aja. Ya. Jadi kalau ibu mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu haram, ya silakan goreng paha anak ibu baru makan. Silakan nikmati narkoba, alkohol. Ya, apa karena itu sampai kalian melakukan hal-hal yang seperti disebutkan tadi? Narkoba dianggap halal karena masuk ke mulut. Ya, jadi kalau kapal selam masuk ke mulut juga boleh, andaikan bisa, karena memang bukan yang masuk ke dalam mulut yang haram. Padahal aturan hidup Yesus itu berdasarkan dengan hukum Torah. Berarti hidup Yesus itu bersyariat. Tanpa syariat berarti Yesus meninggalkan hukum Torah. Buktinya Yesus mempraktekkan dan juga menteorikan tentang Torah, syariat-syariat, menyembah kepada Allah, puasa, zakat dan seterusnya. Saya sampai bosan, Bu, muter-muter menjelaskan ini. Ibu nggak pernah mau paham dan tidak mau pernah mengerti. Ya. Jadi mungkin baiknya kita sudahi saja. Pada intinya saya hanya ingin mengatakan Yesus mengajarkan agar agar Bani Israel mengikuti sisi kemanusiaannya. Adapun istilah sisi ketuhanannya itu hanya datang dari ajaran mitologi Yunani yang diajarkan oleh penjajah kekaisaran Romawi pada saat itu dan ibu imani sekarang. Jadi Yesus mengajarkan sembahlah Allah satu-satunya Allah yang benar, dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Itu Yesus ajarkan begitu. Jadi kalau ada yang mengajarkan menyembah kepada Yesus, ya itu iblis. Karena iblis aja ketika mencoba Yesus, memerintahkan Yesus untuk menyembah kepada iblis, ya Yesus katakan, enyahlah iblis. Karena ada tertulis engkau harus menyembah hanya kepada Allahmu saja, bukan dan hanya kepada Dia kau harus berbakti, bukan kepada aku. Kristen belakangan datang berbakti dan menyembah kepada Yesus, padahal Yesus kepada iblis aja memerintahkan menyembah kepada Allah, apalagi kepada muridnya. Jadi Kristen itu bukan murid Yesus, tapi orang-orang yang menghambakan diri kepada Yesus, yang kelak akan diusir menurut catatan dalam Matius. Jadi kita sudahi aja, Bu, karena poinnya sudah saya sampaikan, bahwa sebagai manusia yang berakal sehat, kita wajib mengikuti sisi kemanusiaan Yesus. Kalau Anda memaksakan ada sisi ketuhanannya pada diri Yesus, maka silakan Anda ikuti sisi ketuhanannya, mati di salib. Silakan Anda mencoba. Saya kira seperti itu dari saya, Bu. Ya, terima kasih atas tanggapannya, terima kasih atas VN-nya. Mudah-mudahan Ibu panjang umur dan bisa mendapatkan hidayah, sehingga kita bisa bersama untuk memperjuangkan ajaran Yesus sebagai penginjil yang asli, mengajarkan agar manusia menjadikan Yesus sebagai Rasul Allah yang diutus hanya kepada Bani Israel. Saya kira demikian, Bu. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara umat muslim dan muslimah yang ada di grup Kristen ini. Terima kasih.